Halo Tribuners, saya Galmira, kembali lagi dalam podcast Tamu Tribun. Nah, untuk episode kali ini spesial mengenai pelaksanaan kompetisi sains madrasah dan madrasah yang research supercamp tingkat nasional yang merupakan agenda rutin dari Kementerian Agama RI melalui Jenderal Pendidikan Islam. Nah, kenapa begitu Tribuners? Karena di tahun 2024 ini pelaksanaan KSM dan MyRes tingkat nasional 2024 dilaksanakan di Kota Ternate, Provinsi Maluku Utara. Nah, untuk itu secara otomatis maka pegelaran pelaksanaan KSM dan MyRes ini di bawah Kemenak Maluku Utara. Nah, untuk itu saat ini saya sudah bersama dengan Pak Kepala Kantor Wilayah Kemenak Maluku Utara atau Pak Dr. Andus Haji Amar Manaf MSI yang juga sekaligus sebagai Ketua Panitia ya Pak Amar ya? Sebagai koordinator. Koordinator, oke. Dan juga ada Pak Kepala Bidang Pendidikan Islam atau Pak Kabid Pendis di bawah Kanwil Kemenak Maluku Utara, Pak Yamin Latif Cokro. Apa kabar Pak Amar? Alhamdulillah. Pak Latif? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nah ini sebenarnya filmingnya, ambil video podcastnya ini di tanggal 5 September, Ya. yang mana pelaksanaan KSM dan MyRes ini sedang sementara berjalan. Ya. Iya, jadi pembukaannya di tanggal 3 kemarin, Ya. dan nanti penutupannya di tanggal 7. Oke, Tribuners. Nah, mungkin sebelum kita ngobrol lebih jauh mengenai pelaksanaan KSM dan MyRes, saya ingin ke Pak Amar dulu nih, Ya. selaku Pak Kakanwil Kemenak Ya. Maluku Utara, yang mana di bawah kepemimpinannya Pak Amar nih saat ini diberikan tanggung jawab untuk melaksanakan dua kegiatan yang bergengsi, karena ini tingkat nasional melibatkan 38 provinsi di Indonesia. Kesannya seperti apa nih Pak Amar? Ya, baik. Perlu saya jelaskan bahwa awalnya kami mengajukan ke Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI. Bermohon kiranya pelaksanaan KSM dan MyRes tingkat nasional tahun 2024 itu ditempatkan di Ternate atau Kanwil Kementerian Agama Maluku Utara sebagai tuan rumah. Nah, saya menganggap bahwa pelaksanaan dua kompetisi ini, KSM dan MyRes ini menjadi hal yang strategis dalam rangka percepatan peningkatan kualitas pendidikan madrasah di Provinsi Maluku Utara. Yang selama ini kalau pelaksanaannya di provinsi yang lain, maka keikutsertaan para kepala madrasah dan para guru madrasah itu sangat terbatas. Dengan hadirnya KSM dan MyRes di tingkat nasional tahun 2024 di Ternate ini, maka seluruh kepala madrasah dan guru-guru madrasah itu ikut melihat, merasakan, dan menimba berbagai pengetahuan dalam pelaksanaan KSM dan MyRes ini. Minimal dengan proses yang terjadi pada pelaksanaan dua kegiatan ini, maka ada upaya-upaya perubahan yang akan dilakukan oleh para kepala madrasah dan para guru dalam hal pengelolaan madrasah kita ke depan. Nah, sehingga dipastikan akan ada inovasi baru dalam pengelolaan pendidikan madrasah di Maluku Utara. Nah, inovasi ini menjadi penting karena tantangan yang dihadapi oleh dunia pendidikan itu selalu berubah-ubah sesuai dengan perkembangan teknologi dan informasi, menuntut adanya sebuah perubahan inovasi dalam pengelolaan pendidikan kita agar hasil yang berkualitas itu kita dapat mendapatkan hasil yang berkualitas untuk mewujudkan sumber daya anak madrasah ke depan harus lebih baik. Kira begitu. Jadi kalau untuk pelaksananya berarti siap sekali nih Kemenak Maluku Utara. Ya. Nah kalau untuk Pak Amar sendiri kesannya seperti apa nih? Ya. Tantangannya apa nih untuk melaksanakan KSM dan MyRes? Saya terkesan ini sangat strategis sekali. Karena pelaksanaan
KSM dan MAIRS ini tidak hanya sekedar uji kemampuan anak-anak madrasah, baik individu maupun berregu, pada kemampuan ilmu penguasaan ilmu pengetahuan teknologinya, tetapi sekaligus kegiatan ini kita melihat ada terintegrasi antara ilmu pengetahuan dan teknologi dengan nilai-nilai budaya Indonesia dengan nilai-nilai agama yang dianut di Indonesia. Nah, integrasi agama dengan pengetahuan itu sangat penting. Anak-anak kita tidak hanya punya kemampuan bicara soal pengetahuan, tapi dia juga punya pemahaman, kemampuan memahami agama yang terintegrasi dengan ilmu pengetahuan. Nah, sehingga ini terkesan sebuah kegiatan yang sangat bagus sekali, dampak positifnya terhadap kemajuan pembangunan di bidang pendidikan di madrasah. Nah, tentu ini harapan saya kiranya melalui kegiatan ini yang pasti ada perubahan yang kita akan lakukan pada pengelolaan pendidikan di madrasah khususnya di Maluku Utara. Nah, di samping MAIRS juga ada kegiatan-kegiatan talk show. Nah, di mana panitia pusat menghadirkan para pakar dari Jakarta untuk berbicara tentang dunia pendidikan. Nah, talk show ini dilaksanakan sejak pagi tadi sampai sekarang masih berlaku karena untuk keberhasilan pengelolaan pendidikan itu harus ada update, baik itu bagi kepala madrasah maupun para guru, update kemampuan kita seperti apa. Update ini penting karena pendidikan itu mengalami perubahan-perubahan. Teknologi informasi itu memberi dampak perubahan pada kehidupan masyarakat. Nah, update pengetahuan itu dalam rangka untuk mendorong agar para guru dan kepala madrasah kita itu tidak mengalami keterlambatan dalam segala informasi terkait dengan pengembangan pendidikan di Indonesia, termasuk di madrasah. Nah, di samping itu, ada kegiatan MAIRS ini dalam rangka anak-anak itu ditampilkan untuk menyajikan hasil-hasil penelitiannya yang telah dilakukan melalui lembaga pendidikan di kabupaten kota, tingkat provinsi sampai tingkat nasional. Jadi tingkat nasional itu tidak semua anak-anak itu masuk pada tingkat nasional. Dari sekian ribu madrasah itu hanya 36 madrasah yang bisa lolos pada tingkat nasional, baik MTS maupun MA. Nah, mereka yang lolos ini akan mempresentasikan hasil penelitian mereka lakukan. Dan itu sangat luar biasa. Artinya ini anak-anak madrasah sudah diajar bagaimana melakukan penelitian. Dan harus mempertanggungjawabkan itu sampai tingkat nasional. Nah, ini sebuah model perubahan pendidikan yang mungkin seusia saya tidak pernah mendapatkan. Saya dapatkan itu mungkin dari dunia perguruan tinggi. Tapi saat ini pada dunia pendidikan di sanawiyah maupun aliyah itu proses mendorong penelitian bagi anak-anak itu sudah dimulai dan dilombakan sampai tingkat nasional begitu. Nah, itu artinya anak-anak madrasah sudah terbiasa dengan kehidupan penelitian yang itu memberi banyak kemudahan saat dia berada di dunia perguruan tinggi. Iya, betul. Saya kira begitu. Iya. Jadi tidak sekedar hanya soal KSM-nya, tapi ada talk show-nya, ada pameran hasil penelitian anak madrasah yang kita juga mengembangkan melalui kehadiran UKM yang ada di provinsi maupun kota Ternate. Ingin menunjukkan kepada dunia luar bahwa Maluku Utara itu ada produk lokal yang bisa diandalkan untuk bisa masuk pasaran pada dunia nasional gitu. Nah, sisi yang lain melalui pelaksanaan KSM dan MAIRS di Ternate ini, paling tidak masyarakat akar rumput itu merasakan manfaatnya. Kita bayangkan saja pasti terjadi penambahan keuntungan akomodasi hotel yang Ternate, penambahan keuntungan
penyedia konsumsi di kota Ternate, masyarakat kecil yang berdagang, yang menjual produk-produk lokal yang bisa dibeli oleh teman-teman dari luar, yaitu manfaat ekonomisnya bagi masyarakat kita begitu. Bayangkan saja kalau satu orang sampai pulang itu menghabiskan uang 500.000 dikali hampir 2.000 orang, maka ekonomi akan berputar. Saya kira demikian. Betul. Jadi bukan cuman pegelaran KSM dan MIRES, tapi banyak aspek juga banyak aspek juga. Iya, karena tadi juga ada rangkaian acara, ada talk show dan lain sebagainya. Nah, ini kan sudah masuk tanggal 5 nih. Jadi mungkin Pak Latif mungkin boleh jelasin ini tahapnya sudah sampai mana, atau mungkin ada kegiatan apa yang sedang berlangsung, terus nanti penutupannya seperti apa, boleh dijelasin. Ya, baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subajo. Terkait dengan pelaksanaan KSM dan MIRES, untuk pada hari ini itu tim juri melakukan rapat pleno. Nah, perlu kami sampaikan bahwa kemarin di Yeyen Ternate sudah dilaksanakan final yang diikuti oleh 826 siswa dari 34 provinsi. Nah, itu dilombakan di Yeyen Ternate dan rencana hari ini akan diadakan pagi ini menjelang siang ini rapat pleno penentuan untuk ke grand final. Nah, perlu kami sampaikan juga, insya Allah di sore nanti atau paling lambat malam akan diumumkan siswa-siswi yang masuk ke grand final. Dan insya Allah grand final akan dilaksanakan besok pagi. Nah, itu yang perlu kami informasikan. Dan pada hari ini, sebagaimana disampaikan oleh Pak Kakanwil, telah diadakan talk show. Nah, ini menghadirkan pakar-pakar dari UIN Syarif Hidayatullah, kemudian dari Yeyen Ternate, terkait dengan pembahasan KSM dan MIRES tingkat nasional tahun 2024. Saya rasa itu. Oke, jadi KSM ya tadi ya Pak Latif ya sudah dilaksanakan kemarin finalnya, dan nanti sore rapat untuk penentuan grand finalnya besok. Nah, untuk MIRES dilaksanakannya kapan? Untuk MIRES telah dilaksanakan kemarin juga, mempresentasikan hasil penelitian, tepatnya di Hotel Bella di lantai 2, dan insya Allah di hari ini akan diadakan sidang pleno juga untuk penentuan juara. Nah, perlu kami sampaikan juga, dari 36 madrasah utusan yang masuk ke nasional, itu hasil-hasil penelitiannya diekspos. Nah, dan itu kami panitia menyediakan berum gamalama, dan itu sudah kami siapkan. Silakan dipamerkan hasil-hasil penelitian. Tadi telah disampaikan juga oleh Pak Kakanwil, kami juga mengundang UKM-UKM di Kota Ternate maupun provinsi. Kami telah berkoordinasi dengan Dinas Koperasi dan UKM provinsi maupun Kota Ternate, dan mereka menyediakan usaha-usaha kecil menengah, dan itu kemarin sudah di lobi itu, depan ballroom itu sudah ada UKM-UKM yang menjual produk-produk lokal kita. Mungkin itu. Oke, jadi itu untuk MIRES-nya juga dan KSM ya. Ini luar biasa sekali karena MIRES ini kan penelitian tingkat sanawiyah dan aliyah atau tingkat SMP dan SMA sudah seperti perguruan tinggi nih. Iya, betul sekali. Nah, untuk dari Kemenak Maluku Utara sendiri mungkin ada fasilitas yang menunjang penelitian para siswa ini di MIRES. Fasilitasnya itu seperti apa? Ya, mungkin ingin saya sampaikan bahwa sebenarnya kegiatan KSM dan MIRES ini tidak terlalu membutuhkan fasilitas yang luar biasa. Untuk kegiatan KSM cukup ada ruangan yang bisa ditempati untuk anak-anak berlomba di kompetisi sains madrasah, baik individu maupun berregu. Nah,
untuk KSM Bergu ini baru tahun ini yang dilaksanakan tingkat nasional. Yang Perdana. sebelumnya itu di tidak Maluku dilaksanakan. Ya. Oke. Nah, KSM di Maluku Utara itu selain peserta KSM tingkat individu, juga KSM tingkat nasional bergu. Artinya anak-anak kita itu diajak untuk bisa berkolaborasi, kerjasama untuk menghasilkan sebuah pekerjaan keilmuan begitu. Iya. Nah, ini yang menarik dalam pelaksanaan KSM di Maluku Utara. Nah, di samping Mairis juga tidak memerlukan sebuah fasilitas yang mewah, cukup ada ruangan, ada fasilitas IT, ada internet, ada komputer, ada infokus buat anak-anak mempresentasikan hasil penelitiannya. Iya. Nah, di samping itu hasil penelitian itu dibawa lagi ke pameran untuk diperlihatkan kepada seluruh penonton yang hadir. Mereka harus menjelaskan segala hasil-hasil penelitian yang berdampak positif terhadap manusia gitu. Jadi ini sebenarnya sangat luar biasa. Iya, menarik sekali. Menarik sekali. Apalagi tadi sempat disinggung juga kalau KSM itu yang perdana dilaksanakan di Maluku. Ya, jadi KSM Bergu itu perdana. jadi perlu kami sampaikan, KSM sebelumnya itu di Kendari itu masih memakai sistem individu. Nah, kita berdasarkan juknis terbaru, kita Maluku Utara memakai individu ditambah dengan bergu. Nah, itu memang perdana dilaksanakan di Maluku Utara. Saya sempat menyampaikan ke Pak Kakanwil, kalau di Kendari dulu, yang individu itu pesertanya cuma 400 lebih. Nah, kita ditambah dengan bergu, dia 2 kali lipat, jadi sekitar 880. Jadi karena ada pengurangan yang provinsi yang tidak mewakili, akhirnya dia sekitar 826. Kata Pak Kakanil, ya kita jalan saja. Ya kita bertekad ingin menyampaikan kepada publik bahwa ini loh madrasah kita di Maluku Utara. Kita juga tidak kalah dengan madrasah-madrasah yang lain. Begitu. Ya. Mungkin sedikit saya tambahkan, memang ini keputusan saya menempatkan KSM di Kota Ternate ini hanyalah sebuah keberanian. Ada kendala-kendala yang memang kita harus hadapi. Minimal soal akomodasi. Kehadiran hampir 2.000 orang itu dengan ketersediaan hotel yang alternatif tidak bisa muat. 2.000 lebih ya. 2.000. Nah, sehingga sudah yang penting ada akomodasi yang bisa nampung orang aja gitu. Nah, itu pertama. Yang kedua, kita mengalami keterbatasan soal penerbangan masuk ke Ternate. Di samping biaya penerbangan yang mahal, juga penerbangan kita itu tidak seramai dengan provinsi yang lain. Nah, sehingga saya melalui bantuan teman-teman perhubungan, saya minta agar kendala ini gimana caranya harus teratasi. Karena ini hajatan Kementerian Agama, tapi sekaligus menjadi hajatan bersama. Kementerian Agama hanya bagaimana berpikir melakukan ini untuk kepentingan masyarakat lebih luas. Sehingga alhamdulillah melalui kerjasama dengan pihak penerbangan, sehingga 2 hari penerbangan itu Garuda itu menambah fly, Lion itu menambah fly. Nah, sekalipun demikian ternyata di lapangan itu ada peserta dari beberapa provinsi itu sampai ke Ternate itu harus naik pesawat, mau sampai naik kapal sampai Ternate. Ada yang naik kapal. Seperti di Papua, di Gorontalo, di Manado, itu mereka naik kapal. Naik kapal karena memang penerbangannya yang terbatas. Iya, terbatas. Nah, jadi inilah semangat madrasah bagaimana berpartisipasi dalam pelaksanaan KSM dan Mairis. Selaku Kakanwis, saya jempol keikutsertaan mereka. Iya, luar biasa sekali karena sampai menempuh jalur laut itu kan lumayan memakan waktu juga ya. Oke, nah mungkin tadi juga sudah dijelasin sedikit mengenai akomodasinya ya Pak Amar ya. Jadi mungkin bisa ditambahin lagi fasilitas apa sih dari Kemenak Maluku Utara yang memang disiapkan untuk para kontingen yang datang nih? Ya, jadi
Pertama, target saya ingin menjadi tuan rumah yang baik. Iya. Kami selaku pelayan itu harus memberikan layanan terbaik kepada seluruh kontingen yang hadir di Ternate. Nah, sehingga kami harus melakukan langkah-langkah hal yang bisa kami jangkau untuk meringankan beban sama mereka Ternate itu. Di antaranya, kami punya asrama haji yang bisa menampung sekian ratus orang. Biayanya murah. Semua fasilitas asrama haji itu kita siapkan bagi provinsi yang mau. Dan ternyata ada 9 provinsi yang berada di asrama haji. 13. Nah, kedua, 13. ya 13 ya. Kedua, kami juga menyiapkan bis ngangkut semua yang datang di Ternate dari bandara ke hotel maupun ngangkut mereka untuk ikut kegiatan sampai pada tingkat ngangkut mereka untuk melakukan City apa tour. namanya? City tour. City tour. City tour juga ada. Wisata di kota Ternate yang bisa Ya. dijangkau. Dan itu ramai sejak kemarin itu ada yang sudah menyeberang ke Tidore. Hari ini karena libur menunggu besok grand final, seluruh provinsi itu ya minta untuk berwisata. Baik wisata alam, wisata sejarah maupun wisata religi. Banyak juga di Semua informasi itu terupdate dalam pedoman pelaksanaan KSM Maluku Utara. Tinggal kontingen memilih mau di mana ya kita layani saja gitu. Oke, luar biasa Sisi sekali. kemampuan bersaing dalam hal keilmuan memang kita masih kalah. Kita harus akui itu. Oke. Tapi ini sebuah proses pembelajaran untuk menyiapkan anak masa depan Maluku Utara yang jauh lebih bagus. Nah, karena itu dari sisi layanan itu harus bagus. Betul. Ya, saya punya kewajiban memberi yang terbaik untuk kontingen dan tamu yang masuk di Ternate. Moga ini menjadi buah bibir kita semua lagi. Amin. Mungkin dari Pak Latif ada tambahan sedikit. Ya, jadi instruksi Pak Kakanwil kepada saya selaku Ketua Panitia, Pak Kabid, minimal 2 hal. Sukses prestasi, sukses pelaksanaan. Iya. Kalau belum bisa sukses prestasi, sukses pelaksanaan. Siap Pak Kakanwil. Nah, kami perlu menyampaikan bahwa sekalipun sukses prestasi kita masih bersaing dengan mungkin dari luar, ya minimal kita sukses pelaksanaan. Sukses pelaksanaan itu apa? Ya kita salah satunya menjamu tamu, pelayanan terbaik yang kita berikan kepada tamu-tamu, kontingen-kontingen yang datang. Nah, mungkin itu. Oke, jadi bisa dibilang sudah mantap Sudah ya mantap. akomodasinya ya. Ya. Ada asrama haji, ada beberapa hotel, Iya. terus bukan cuman pegelaran KSM dan Maires, tapi ada wisatanya Ya. juga, ada Iya. city tournya. Ya. City tournya, Iya, oke. Minimal Maluku Utara yang selama ini mereka tahu dalam sejarah bisa mereka melihat secara langsung. Ada betul. benteng-benteng Portugis, ada tempat-tempat kekuasaan kesultanan kita. Iya, ada Nah, pantai-pantai Iya. juga. Nah, gitu. Terus UMKM-nya juga Iya. berlimpah Iya, sekali. berlimpah. Ada Tulire, ada Iya, Jiko Malamo, betul. dan seterusnya. Ya, memang itu puas sekali kalau Iya. city tour di Kota Ternate Iya, dan Kemenak Maluku Utara menyediakan itu Menyediakan juga itu. untuk para kontingen. Iya. Oke, luar biasa sekali mengenai fasilitas yang disediakan Iya. oleh Kemenak Maluku Utara untuk para kontingen itu tadi. Nah, mungkin kita balik lagi ke KSM dan Maires. Mungkin dari Pak Latif boleh disebutkan provinsi, bukan provinsi, tapi kabupaten kota dari mana saja nih di Maluku Utara yang ikut. mewakili Iya. para siswa-siswi berprestasi. Ya, baik. Terima kasih. Ini untuk kontingen Maluku Utara dari Min 3 Tidore. Kemudian ada Miss Al-Khairat Balbar. Kemudian untuk Kota Tidore, ya Kota Ternate, Kota Tidore, ada bahkan dari jauh. Dari Pulau Taliabu. Dari Pulau Taliabu. Ya, Man 1 Taliabu itu ada yang peserta didiknya ikut tingkat nasional. Dan perlu kami sampaikan, madrasah-madrasah alias swasta juga cukup luar biasa. Salah satunya yang beregu itu Pak Kakanwil itu dari madrasah alias swasta Al Khairat Labuha. Itu mewakili beregu. Labuha ya. Nah, kemudian Man 1 Taliabu itu sangat luar biasa. Kita apresiasi prestasi-prestasi siswa yang menuju ke tingkat nasional. Ya. Jadi di samping KSM ini tidak hanya anak madrasah, Ya. tapi juga anak sekolah. Iya. Ya. Nah, tingkat nasional ini
saya lihat kemarin di IAIN itu ada beberapa dari sekolah. Ya, sekolah. Oke. Nah, mereka itu tidak hanya sekolah negeri, bisa yayasan-yayasan berbagai agama. Iya. Ada salah satu itu dari Kalimantan, dari yayasan Katolik, anak-anaknya lolos sampai ke tingkat nasional. Iya. Nah, kalau di Maluku Utara itu ada 4 orang tingkat SMA MA itu dari SMA 8 Dari Sumatera. lolos tingkat nasional. Oke, jadi Nah. KSM dan Maires ini Nah, bukan cuma sebatas Kalau Iya. KSM itu cakupannya sampai SMA, sekolah. Sampai Tapi sekolah. Maires itu hajatan internal Kementerian Agama. Oke. Nah, jadi perlu kami sampaikan, kalau di Kemendikbud, di Dinas Pendidikan atau Kementerian Pendidikan itu ada OSN, Iya, betul. Olimpiade Sains Sains Nasional. Nasional. Itu pun mereka melibatkan madrasah di dalamnya. Kita di Kementerian Agama ada KSM, kompetisi sains madrasah, dan itu berlaku untuk di sekolah umum juga. Buktinya SMA 8 itu masuk tingkat provinsi kemarin. Ada 4 orang itu. Iya, Ya. iya. Jadi memang kalau kompetisi sains madrasah ya semua cakupan Iya. Sekolah. Iya. Maires nih yang Ya, Internal, madrasah Iya. aja gitu. Oke. Nah, mungkin itu saja Iya. tadi Iya. sebelum menutup. Mungkin ada harapan dari Pak Amar kan ini masih sementara berjalan juga Iya. belum depan. Pak Amar boleh sampaikan setelah itu baru. Ya. Iya. Baik. Nah, harapan saya pada pelaksanaan KSM dan Maires tingkat nasional ini bahwa ini adalah momen strategis. Momen kita bangun keilmuan sumber daya manusia ke depan. Nah, saya ajak kepada seluruh komponen masyarakat Maluku Utara, mari kita manfaatkan momen ini untuk kemajuan sumber daya manusia kita ke depan. Nah, saya kira demikian. Oke, terima kasih Pak Amar untuk closing statement lah bisa dibilang seperti itu. Ya. Silakan. Pak Baik, Latif. ajang kompetisi sains madrasah dan Maires ini bukan sekedar ajang prestasi, Iya. tapi ajang silaturahim. Nah, kita saling kenal mengenal, kemudian kita saling bersahabat dan berteman. Kita saling, oh ini dari Provinsi Riau, oh ini dari Provinsi Bali, kepala madrasahnya. Ini bukan sekedar ajang prestasi, tapi ini adalah ajang silaturahim untuk kita di Kementerian Agama. Iya, oke. Terima kasih Pak Ya, Latif terima untuk kasih. closing statement-nya. Dan luar biasa sekali penjelasannya Pak Amar dan Pak Latif. Terima kasih banyak juga sudah menyempatkan waktu. Padahal ini di tengah-tengah sibuk sekali, iya, lagi terima hektik-hektiknya. kasih. Iya. Karena ini masih pertengahan pelaksanaan KSM dan Iya. Maires. Jadi semoga kegiatannya berjalan dengan lancar. Amin, amin. Hingga penutupannya nanti di mana tuh Pak? Di asrama haji. Asrama Haji. Jadi untuk penutupannya nanti di Asrama Haji. Semoga berjalan dengan Amin. lancar. Amin, amin. Dan semoga penjelasannya Pak Amar dan Pak Latif bisa bermanfaat untuk Tribuners yang menonton sekarang. Amin, amin, amin. Oke, terima kasih banyak. Sama-sama. Pak Amar, Pak Ya, Latif. baik. Ya, mungkin itu saja. Terima kasih dan sampai ketemu di podcast-podcast Baik, berikutnya. baik, baik.